Terima kasih, pemirsa masih bersama kami dan Saku yang mengangkat tentang dendam dan alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan. Tentu saja kita berharap waktu pun yang sangat singkat ini akan semakin melengkapi dan tentu saja menambah pengayaan kita untuk memahami apa sesungguhnya dendam dan bagaimanakah kita mampu untuk menghindarinya. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Musanif yang akan dijawab oleh Syekh. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, saya ingin bertanya, bagi orang-orang yang telah terlanjur tersakiti, terdolimi, kemudian ada dendam dalam hatinya, kemudian dia lampiaskan dendamnya itu sehingga terbalaskan kedoliman itu, apa ini dosa di hadapan Allah? Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita bertaubat di hadapan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Syekh Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجزاء سيئة سيئة بمثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله فمن عفا وأصلح فأجره على الله. Kalau membalas dendam, orang menyakiti, ya, berbuat jahat kepada kita. Kalau saya mau membalas, saya tidak bisa memaafkan, itu hak kita, enggak ada masalah. Tetapi kalau membalas dendam, wajib, syarat serubah, tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh sampai kita menzalimi, ya, orang lain. Qal famithliha, serubahnya. Ya. Tetapi faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang bisa menahan amarah dan memaafkan orang, Allah yang memberikan balasan. Allah yang menawarkan. Mau enggak memaafkan orang? Kalau memaafkan dia, aku ganti. Antum rugi, merasa dihina, merasa dicaci maki. Allah berkata menawarkan, aku yang ganti. Mau enggak? Bayangkan, Allah yang menawarkan, aku ganti. Ya lebih baik. Fa ajruhu 'ala Allah. Karena itu orang lain. Tetapi kalau membalas dendam, serupa, jangan berlebih-lebihan. Kalau terlanjur kita membalas dendam, malah berlebihan, berarti di awalnya kita dizalimi, sekarang kita yang menzalimi, kan? Berubah. Itu berarti kita yang salah ini. Ya. Kalau orang itu masih hidup, segera meminta maaf. Ini sering pernah kita bahas di Damai Indonesiaku. Ini saya senang sekali, jujur saja, dengan program Damai Indonesiaku. Karena selalu memilih tema yang mencari kedamaian. Itu damai, artinya apa? Damai, mencari kedamaian. Kenapa tidak boleh marah terhadap orang lain? Karena itu ketika marah, kita rugi, orang lain rugi. Merusak semua. Seperti yang tadi kata Ustaduna, guru kami, hati kita yang rusak. Hati kita dan hati orang lain rusak. Berarti kita rugi, kita merugikan diri dan merugikan orang lain. Nah, karena itu ketika pernah menzalimi orang lain, segera meminta maaf di dunia. Sebelum nanti di akhirat dia menambil dari hasanat kita. Segera minta maaf. Karena kita salah. Kalau merasa salah, minta maaf. Sebagaimana kalau kita salah terhadap Allah, minta maaf dari Allah. Kalau salah terhadap manusia, minta maaf dari manusia. Kalau tidak meminta maaf, itu bahaya. Karena dosa apapun terhadap Allah mudah diampuni oleh Allah. Tetapi salah apapun terhadap manusia tidak diampuni oleh Allah, karena itu hak manusia. Minta maaf. Terus kalau tidak ketemu orang itu, enggak ketemu lagi, enggak kenal di jalan di mana-mana, selalu berdoa untuk dia. Apalagi kalau bisa sedekah atas nama dia. Semoga ya Rabb di hari kiamat
dia memaafkan kita. Wallahu ta'ala. Nah, Abi, kalau kita kembangkan dari pertanyaan yang menarik sekali ini, ketika kita didolimi, bukankah di dalam Islam ada prinsip kisos, ada keseimbangan untuk membalas? Dalam arti seperti apa kalau kita kaitkan dengan tadi, bahwa dia mendolimi, saya pun juga harus mendolimi. Bagaimana maknanya, Abi? Ya. Suatu hari Rasulullah SAW duduk berduaan dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Lewatlah orang Yahudi. Dia ngejek dengan ejekan, dia entah menampakkan wajah jelek, kemudian kata-kata kasar gitu ya. Abu Bakar diam, Nabi juga diam. Lewat lagi, dia ejek lagi. Semakin pedas ejekannya. Masih diam Abu Bakar, Nabi juga diam. Dia ejek lagi yang ketiga dengan lebih pedas lagi. Abu Bakar nggak tahan, radhiyallahu an, membalas. Pas membalas, langsung Nabi pergi meninggalkan Abu Bakar Siddiq. Ditanya oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, kenapa engkau tinggalkan aku? Kata Nabi, pada saat kamu diejek, kamu diam, tidak membalas, malaikat datang membalas ejekan itu. Tapi pada saat kamu membalas kepadanya, malaikat pergi, aku juga pergi meninggalkan kamu. Subhanallah. Inilah dia, kebersihan hati itu merupakan bekal yang terbaik. Adapun kisos, kemudian kalau kita ingin membalas, sebaiknya lewat institusi negara. Makanya kisos itu bukan tugas individu, kisos itu tugas negara. Karenanya disitulah laporkan ke polisi, jangan main hakim sendiri. Nah, jadi kalau kita ingin membalas, jangan main hakim sendiri. Sebab kalau main hakim sendiri, udah kacau kehidupan nih. Masing-masing sudah membalas sesuka-suka dia. Nah, itulah pentingnya ada negara. Karenanya, wahai para pejabat, ayo tegakkan keadilan. Yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Biar masyarakat aman. Rasa aman akan datang ketika pemerintah adil. Mengapa harus ada alam akhirat? Karena seringkali di dunia banyak hal-hal yang belum selesai. Banyak orang benar dianggap salah, dan banyak orang salah dianggap benar. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala memastikan akan ada alam akhirat. Di akhirat itulah disebut oleh Allah Yaumul Fasl, bahwa di hari itu yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Karena itu kami semua nih, para guru, para ustadz dan semua masyarakat nitip, ayo yang salah letakkan pada kesalahannya dan beri hukuman setimpal. Yang benar ayo jaga, jangan sampai mereka dizalimi. Insya Allah dengan cara seperti ini kita akan menjadi damai selalu. Jadi ketika keputusan pengadilan kita rasakan tidak adil, maka kita cukup bersabar sambil menantikan keputusan pengadilan akhirat, begitu Abi? Kalau pengadilan, kita harus juga menggunakan proses hukum yang benar. Jadi jangan diam. Sabar itu bukan menyerah. Sabar itu tetap kita ingin menunjukkan bahwa kita benar. Contoh Nabi Yusuf alaihissalam dituduh bahwa dia ingin melakukan zina. Nah, sampai Nabi Yusuf masuk penjara. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam diminta untuk memegang sebuah jabatan oleh raja karena kemampuannya, karena ilmunya, raja butuh Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Nabi Yusuf, aku tidak mau memegang jabatan ini sebelum kau bersihkan aku. Maka akhirnya kemudian setelah diperintahkan semua itu yang pernah menuduh Nabi Yusuf alaihissalam dan kemudian mengatakan Nabi Yusuf telah melakukan perbuatan itu, maka kemudian disinilah Nabi Yusuf melihat mereka sudah mengakui kesalahannya dan mereka minta maaf, Nabi Yusuf sudah bersih, baru Nabi Yusuf mau menerima jabatan itu. Jadi kita harus pastikan bahwa kita harus membela kehormatan kita dengan proses yang benar dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Baik, terima kasih Abi, dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.